kami pada hari ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Atika Faizal, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kendari, jurusan Keperawatan semester 3. Nah, di sini kami akan melakukan penyuluhan dengan materi stunting. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu teman saya selaku pemateri yang bernama Safia Ainur Rahim. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ibu dan Bapak semua bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, baik, alhamdulillah. Oke, Bapak dan Ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai stunting. Sebelumnya Ibu dan Bapak ada yang sudah tahu apa itu stunting? Tidak tahu. Belum? Oh, iya, baik. Oke. Ini saya ada gambar dua anak. Ini kita sebut anak A, ini anak B. Anak A ini merupakan anak yang tumbuh dengan tanpa stunting, dan anak yang B ini adalah anak dengan stunting. Bisa kita lihat perbandingannya. Anak yang normal atau anak biasanya itu memiliki tumbuh tinggi yang normal, sedangkan anak yang stunting itu memiliki tinggi yang di bawah rata-rata. Nah, apa itu stunting? Oke, lanjut. Stunting adalah masalah kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tubuh yang pendek seperti anak B tadi. Penderita stunting itu umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, dan juga produktivitas yang rendah. Nah, ini masalah stunting ini yang menjadi imbauan dari pemerintah, karena anak-anak dengan stunting ini memiliki produktivitas yang rendah yang bisa berdampak buruk pada negara kita. Nah, menurut WHO, kapan suatu wilayah itu dikatakan memiliki prevalensi stunting yang tinggi, yaitu apabila di atas 20%. Nah, sedangkan di Indonesia pada tahun 2020 angka stunting itu mencapai 26,9%. Nah, artinya pada tahun 2020 itu stunting di Indonesia itu termasuk dalam golongan kronis. Nah, alhamdulillahnya kemudian pada satu tahun berikutnya, yaitu tahun 2021, stunting itu menurun sekitar 2,5% menjadi 24,4%. Alhamdulillah. Maka dari itu pemerintah menargetkan pada tahun 2024 angka stunting di Indonesia itu kurang dari 20, yaitu 14%. Maka dari itu pemerintah berupaya setiap tahunnya itu angka stunting itu turun sekitar 2,7% setiap tahunnya. Nah, kemudian apa saja penyebab dari stunting? Yang pertama, kurangnya akses makanan bergizi. Nah, ini salah satu hal yang sangat mendasar penyebab dari stunting, di mana anak-anak dengan yang kekurangan gizi itu paling rentan terhadap penyakit dan juga rentan terhadap stunting. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Nah, ibu-ibu pada masa kehamilannya harus menghindari makanan-makanan yang tidak bergizi, harus juga menghindari stres. Ibu-ibu kalau misalnya dalam keadaan hamil itu upayakan selalu makan makanan yang bergizi dan juga berusaha agar tidak stres ya Bu. Nah, kemudian yang ketiga, kurangnya akses air bersih dan juga sanitasi. Mengapa ini penting? Karena air yang kotor jika dimasak maka akan menyebabkan banyaknya bakteri. Bakteri ini akan menyebabkan infeksi sehingga menyebabkan diare, juga cacingan. Nah, diare ini dan juga cacingan yang terus-menerus akan menyebabkan anak-anak itu stunting dan pertumbuhannya itu menjadi lambat. Kemudian terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan untuk ibu pada masa kehamilan dan sesudah kehamilan, dan juga pembelajaran ini yang berkualitas. Maka dari itu pemerintah menargetkan agar tenaga kesehatan itu selalu melakukan penyuluhan akan bahaya stunting bagi negara kita. Kemudian, apa sih ciri-ciri balita dengan stunting? Yang pertama,
itu tanda pubertas terlambat. Biasanya itu anak-anak normalnya pubertas itu dari usia 9 tahun, sedangkan anak-anak dengan stunting biasanya pubertasnya itu sampai 15 tahun atau sekitar usia kelas 1 SMA. Kemudian yang kedua yang paling dapat dilihat itu pertumbuhannya melambat. Yang ketiga, tidak banyak melakukan eye contact. Bisa dibilang anak-anak dengan stunting itu istilahnya lemot. Kemudian usia 8 sampai 10 tahun anak menjadi pendiam. Kita tahu ya kalau anak-anak usia 8 tahun itu lagi gencar-gencarnya bermain, suka beraktivitas, lari-lari. Sedangkan anak-anak dengan stunting itu pada usia-usia ini lebih banyak diam, tidak banyak bicara sama temannya, bahkan juga kalau misalnya diajak bicara itu dia mengalihkan pandangan dan tidak berani untuk melakukan eye contact. Kemudian wajah tampak lebih muda dari usianya. Kemudian pertumbuhan giginya juga terlambat. Kemudian performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Atau bisa dibilang kemampuan kognitifnya anak-anak dengan stunting itu sangat kurang dari anak-anak normal biasanya. Kemudian apa saja dampak dari stunting? Nah, dampaknya itu ada pada jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Yang pertama, untuk dampak jangka pendeknya, terganggunya perkembangan otak. Anak-anak kemampuan kognitifnya itu menurun. Kemudian kecerdasannya juga menurun. Gangguan pertumbuhan fisik, kita tahu pertumbuhannya melambat, tidak seperti anak-anak yang lain. Dan juga gangguan metabolisme dalam tubuh. Akibatnya, anak-anak dengan stunting ini lebih mudah untuk terkena penyakit seperti stroke, diabetes, dan juga penyakit lainnya. Kemudian apa saja untuk dampak jangka panjangnya, dan ini yang diwanti-wanti dari pemerintah. Yang pertama, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, beresiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, dan stroke. Kemudian disabilitas pada usia tua dan juga kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibatkan pada rendahnya produktivitas ekonomi. Nah, inilah masalah penting yang paling ditakuti oleh pemerintah, di mana di masa yang akan datang jika anak-anak dengan stunting ini tidak dicegah dari awal, maka anak-anak di masa depan itu akan menghasilkan generasi-generasi yang tidak produktif. Nah, kemudian apa saja pencegahan dari stunting ini agar tidak merusak perekonomian kita? Yang pertama, saat ibu-ibu hamil, ibu itu harus mendapatkan tablet tambah darah selama masa kehamilan. Yang kedua, pemberian makanan tambahan ibu hamil dan makanan sehat yang bergizi seimbang. Kemudian yang ketiga, persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan. Jadi ibu-ibu kalau misalnya melahirkan, upayakan itu melahirkan di puskesmas atau di rumah sakit terdekat atau bidan-bidan yang terdekat. Upayakan itu jangan melahirkan datang ke dukun beranak, karena dukun beranak seperti itu tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk dalam bidang ini. Nah, lebih baik cari bidan-bidan atau perawat ataupun dokter yang terdekat ya. Nah, kemudian inisiasi menyusui dini, lalu pemberian ASI secara eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu masa-masa emas, ibu-ibu terus perhatikan agar bayinya tetap mengonsumsi ASI dari ibu sendiri. Namun jika misalnya ada masalah, misalnya ASI dari ibu bermasalah, berikan susu formula ya, berikan susu formula agar anak-anak itu tetap mendapatkan susu. Kemudian tetap berikan ASI dengan tambahan empasi untuk bayi di atas 6 bulan sampai 2 tahun. Empasi itu bisa kita berikan saat anak-anak itu usianya sudah lebih dari 6 bulan. Dengan pertama itu kita berikan dulu makanan yang halus, yang sudah di blender seperti nasi, ikan, nasi, sayur, terus itu di blender. Nah,
Nah, dihaluskan lalu diberikan kepada anak, lalu diberikan secara bertahap sampai nanti anak-anak bisa makan makanan yang padat. Kemudian berikan imunisasi dasar lengkap dengan vitamin A. Jadi jika ada imunisasi yang datang di desa ini, upayakan agar ibu-ibu tetap hadir ya, datang bersama anaknya. Kemudian pantau pertumbuhan balita di posyandu terdekat. Lalu lakukan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah agar mencegah terjadinya infeksi seperti tadi diare dan juga cacingan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah stunting itu bisa diobati? Nah, sayangnya jawabannya tidak. Stunting ini tidak bisa diobati. Tidak bisa kembali seperti semula atau irreversible. Artinya itu jika anak dari kecilnya sudah stunting, maka sampai besar itu pertumbuhannya akan terus lambat. Saat puber juga anak itu tidak dapat mencapai pertumbuhan maksimal karena sudah terkena stunting di waktu kecil. Jika misalnya ibu-ibu berpikir, kalau misalnya anak udah stunting, kalau saya kasih makan banyak saya kasih makan banyak terus, ada hilangnya nanti stuntingnya. Tidak, meskipun sudah diberi makan banyak, makan yang bergizi, stuntingnya itu tidak akan hilang dan pertumbuhannya akan terus melambat sampai anak itu dewasa. Maka dari itu perlu pencegahan dari saat sebelum kehamilan dan juga pada masa kehamilan. Oke, baik. Alhamdulillah, sekian saja materi dari saya. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Ayo, Bu Moderator. Nah, oke, baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh pemateri kita. Sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya, silakan mengajukan. Ibu ini tadi berapresiasi sekali ya. Baik, silakan Ibu, bertanya. silakan. Ibu, iya, sebutkan namanya Ibu. Nama saya Rizky. Di sini saya tanya, tadi kan katanya stunting tidak bisa diobati, toh? Iya. Berarti bagaimana dengan anak yang sudah stunting dari kecil? Itu kalau dia dewasa nanti, tinggi tubuhnya itu tetap pendek atau mungkin bisa bertambah atau mungkin bagaimana? Bisa bertambah. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaannya ya. Saya langsung jawab saja. Oke. Pertanyaannya itu, apakah nanti anak dengan stunting ini tingginya begitu-begitu saja, kan? Nah, di sini kita harus bedakan anak dengan stunting itu pertumbuhannya lambat. Dia tetap tumbuh, tapi lebih lambat daripada anak biasanya. Jika misalnya ini ibu moderator, misalnya dia kan anak yang alhamdulillah normal ya, misalnya ukurannya itu tingginya 160 cm. Sedangkan mungkin anak-anak yang stunting itu di bawah dari biasanya, sekitar sampai sininya kah 140, tapi tidak sampai pada cebol. Kita harus bedakan antara cebol dan anak-anak yang stunting. Kalau cebol itu biasanya karena faktor genetik, sedangkan kalau untuk anak-anak stunting itu karena karena dari usia kehamilan, dari masa kehamilan ibunya itu tidak mendapatkan yang seperti tadi, makanan yang bergizi, terus juga sanitasi dan air bersih di rumahnya itu kurang. Nah, seperti itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada ibu moderator. Baik, pada Ibu Meli, bagaimana jawabannya? Apakah sudah merasa puas? Baik, saya mengerti. Baik, terima kasih. Untuk ibu-ibu yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh, sudah tidak ada ya. Baik, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin sudah pada paham semua karena ibu-ibu di sini cerdas ya. Insya Allah. Insya Allah, taufiq ya. Semoga tidak ada anak-anaknya yang stunting ya Bu ya. Amin. Nah, oke, baik. Sekian acara kami pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit ya Bu.